Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya acara SDCC udah dimulai di tahun ini ya. Dan kemarin MCU udah memborbardir semua proyek-proyek yang akan mereka promosikan. Terutama kemarin RDJ udah kembali ke MCU untuk terus meramaikan Multiverse Saga ini sebagai Doctor Doom. Dan videonya udah gue buatkan di dua video ini ya. Bisa kan cek aja, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai project The Fantastic Four MCU yang udah merilis panelnya di SDCC kemarin ya. Dan juga ternyata ada begitu banyak info baru yang bisa kita breakdown bersama-sama, oke? So, Mario Booster, let's break down this video. Fantastic Four MCU akhirnya sudah ada update di SDCC kemarin ya, yang dimana semua aktor aktrisnya akhirnya muncul. Yang pertama ada Pedro Pascal sebagai Reed Richards alias Mr. Fantastic. Yang kedua ada Vanessa Kirby sebagai Susan Storm alias Miss Invisible. Yang ketiga ada Joseph Quinn sebagai Johnny Storm alias Human Torch. Dan terakhir itu adalah Moss Beckrack sebagai Ben Grimm alias The Thing. Dan di acara itu menghadirkan sebuah subjudul baru untuk project Fantastic Four MCU ini, yaitu The Fantastic Four First Steps. Oke, kita fokus kepada subjudul First Steps ini ya, yang dimana ini adalah kata-kata dari Neil Armstrong sendiri ketika dia menginjakkan pertama kalinya di bulan di tahun 1960 di dunia nyata ya. Dan judul ini sengaja dipakai oleh mereka karena mungkin di tahun 1960-an pada universe alternatif ini tim Fantastic Four inilah yang pertama kali mendarat ke bulan, sehingga itu menyebabkan mereka semua menjadi terkenal karena keberhasilannya. Tapi mereka semua akan terkena sebuah paparan sinar kosmik yang sangat berbahaya yang akan mengubah mereka menjadi superhero. Dan kita bisa melihat ada berbagai macam cuplikan foto dan juga video yang dimunculkan di acara SDCC kemarin yang akan kita bahas semuanya di video ini ya. Yang dimana situ menampilkan ada sebuah adegan ketika Richards dan juga Susan Storm ini lagi berduaan, yang dimana mereka kemungkinan sudah menikah di film ini ya. Dan mereka berencana ingin punya keturunan. Tapi sepanjang cuplikan ini diputar, kita belum melihat penampakan si Franklin Richards ini, yang dimana dia merupakan adalah anak dari Mr. Fantastic dan juga Miss Invisible ini. Jadi bisa gua asumsikan bahwa ini adalah tahun pertama yang dimana mereka baru aja menikah ya. Oke, buat kalian yang belum tahu bahwa si Franklin Richards ini adalah anak dari si Reed Richards dan juga Susan Storm yang pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four Annual Issue nomor 6 yang dirilis pada tahun 1968. Dimana si Franklin ini punya sebuah kekuatan yang dimana dia bisa memanipulasi sebuah realita. Bahkan dia bisa melakukan telepati dan juga telekinesis secara bersamaan. Wow, benar-benar OP dia ya. Memang di komiknya si Franklin ini adalah anak yang sangat OP banget di komik Marvel. Bahkan sampai-sampai dia dijuluki sebagai mutant level Omega karena saking kuatnya si anak ini ya. Bahkan dia bisa menciptakan sebuah realitanya sendiri dan menjadi Tuhannya universe itu. Wow, jadi makin asik nih karena di MCU akan menghadirkan sosok si Franklin Richards ini ya. Tapi masalahnya kita belum tahu siapakah aktornya, bagaimana penampilannya. Well, kita tunggu aja mengenai update terbarunya mengenai si Franklin Richards ini, karena gua sangat penasaran banget coy. Lalu di acara itu akhirnya sang sutradara si Matt Shakman akhirnya udah muncul di acara itu ya. Dan beliau mengatakan bahwa mereka akan siap syuting di awal Agustus tahun 2024 ini. Dan beliau ini akhirnya membagikan semua berbagai macam konsep art untuk siap ia jelaskan kepada para fans di acara SDCC itu ya. Buat kalian yang belum tahu bahwa Matt Shakman ini adalah sutradara dari serial WandaVision. Jadi kalau soal plotline cerita dan juga penggambarannya, dia udah mengatakan dengan jelas bahwa dia akan membuat kisah Fantastic Four versi MCU ini sangat akurat dengan komik originalnya. Dan juga dia udah berjanji bahwa dia akan menghadirkan visual effect yang maksimal dalam penggambarannya.
Karena seperti yang kalian tahu ya, bahwa timeline di Fast 4 versi MCU ini berada di tahun 1960-an. Tapi ada banyak banget tema futuristik yang akan digambarkan di film ini ya. Seperti contoh di acara kemarin itu, mereka untuk menghadirkan mobil terbang Fast 4 yang terbang mengelilingi para penonton di acara itu ya. Sebelum panel ini akan mulai dipresentasikan oleh sang sutradaranya. Nah, mobil ini bernama Fantastic Car yang pertama kali muncul dalam komik Fast 4 Is nomor 3 yang dirilis pada tahun 1961. Nah, mobil ini dibuat oleh mereka berempat dengan dalih bisa memudahkan mereka dalam menjalankan sebuah misi sebagai tim superhero. Dan mobil ini by the way ada berbagai macam versinya. Ada Mark 1, Mark 2, Mark 3, dan yang lain sebagainya ya. Pokoknya ada banyak banget versinya. Dan by the way, mobil ini semua muncul di versi filmnya di tahun 2005 silam. Tapi kita bisa melihat model dari mobil ini kayak mereka ini mengkombinasikan versi Mark 1 dan juga versi Ultimate-nya yang ada pada komik Ultimate Fast 4 Is nomor 10 yang dirilis pada tahun 2004 silam. Yang dimana itu kejadiannya juga berada di universe alternatif, yaitu di Earth 1610. Jadi bisa gua asumsikan bahwa kisah nanti akan menggabungkan kedua komik versi 60-an sampai ke komik 2004 ini, sehingga menyatukan kedua era yang berbeda, yaitu era klasik dan juga era modern. Nah, hal ini sama banget dengan kejadian yang ada di film Superman karya James Gunn, yang dimana kita bisa melihat di kostumnya aja sudah mencampurkan semua kedua era, yaitu era klasik dan juga era modern juga ya, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat ada penampakan kota New York yang sangat futuristik di film ini, dan juga ada begitu banyak gedung-gedung pencakar yang sangat modern. Serta di bagian depannya ada satu mobil yang terbang melintas di sana. Well, kota ini membuat gua callback kepada kota yang ada di New Republic di franchise Star Wars episode 1 sampai kepada episode ketiga. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika mereka semua sedang berkumpul di satu meja sambil membicarakan sesuatu di sana. Nah, kemungkinan ini adalah sebuah adegan ketika mereka akan melakukan misi penelitian untuk pergi ke bulan sesuai dengan rencana mereka, karena mereka semua terlihat pakai kostum asal mereka sebelum mereka akan terbang ke sana. Yang dimana misi mereka ini ternyata didanai langsung oleh Victor Von Doom yang merupakan rekan kerja sekaligus ketua dari misi ini. Yang dimana Victor Von Doom versi universe ini ya kemungkinan besar akan diperankan oleh Robert Downey Jr. Yang dimana di acara itu dia untuk mereveal bahwa dia akan menjadi Dr. Doom Universe Alternatif MCU ini ya. Jadi legacy yang udah ia bawa sebagai Iron Man di MCU ini Saga, dia akan kembali sebagai varian jahat, yaitu sebagai Dr. Doom di era Multiverse Saga ini ya. Jadi kalau menurut gue ya, dia sah-sah aja sih kalau dia akan kembali sebagai peran yang sangat berbeda. Yang awalnya itu adalah hero, sekarang dia kembali sebagai the big bad villain untuk Multiverse Saga ini. Wow, gila. Kemudian kita bisa melihat ada gedung Baxter Building di konsep art ini, yang dimana gedung ini tampak di depannya aja hampir sama kayak model gedung dari Avengers Tower versi lama, yang dimana itu awalnya merupakan sebuah markas milik Tony Stark di Earth 616 MCU. Lalu di bagian bawahnya ada sebuah landasan untuk helikopter. Tapi karena ini berada di universe alternatif, kemungkinan di bawah itu ada sebuah landasan untuk Fantastic Car milik mereka. Johnny, Supernova. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika si Reed ini sedang mengajar di Future Foundation, yang dimana situ ada begitu banyak anak-anak yang sedang ia ajarkan di sebuah kelas itu ya. Buat kalian yang belum tahu bahwa Future Foundation ini adalah sebuah sekolah untuk para anak-anak yang punya sebuah kekuatan khusus yang akan dilatih langsung oleh si Reed Richards. Dan mereka semua pertama kali muncul dalam komik Fast 4 Is nomor 576 yang dirilis pada tahun 2010 silam. Dan ini nyambung banget kepada footage yang tampilkan di acara SDCC kemarin, yang dimana situ tampak si Reed ini sedang mengajar di kelas itu sambil di atasnya ada sebuah tulisan Fantastic Science by Dr. Richards, yang dimana kemungkinan ini adalah sebuah program televisi yang kemungkinan untuk mempromosikan acara itu di media televisi sebagai iklan ya.
Dan kalau kalian jeli ketika video tampil di acara itu, rasionya adalah 4:3, yang dimana ini adalah sebuah rasio utama yang ditampilkan di tahun 1960-an di kehidupan nyata, yang gambarnya masih burik dan juga kualitinya masih belum HD sama sekali. Dan di situ si Reed ini menyebutkan bahwa dia udah pernah mengalami berkeliling ke berbagai macam multiverse kepada semua anak-anak yang ada di sana ya. Nah, ini sama banget dengan versi komiknya, yang dimana si Reed ini adalah orang pertama yang melakukan time travel ke berbagai macam multiverse Marvel. Tapi kemungkinan di film ini dia belum pernah pergi ke Earth 616 MCU, karena itu akan menjadi sebuah jembatan untuk di akhir film Fast Four ini, yang dimana katanya mereka semua akan melakukan time travel dan akan nyasar ke Earth 616 karena universe ini katanya akan mengalami sebuah incursion, yaitu tabrakan antar sama multiverse, yang dimana hal itu udah pernah kita lihat di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan ketika acara itu berlangsung, tiba-tiba ada sosok Michael Giacchino yang tampil di panel Fast Four MCU ini ya, yang dimana ini mengindikasikan bahwa ternyata Michael Giacchino akan menjadi komposer musik untuk film Fast Four ini ya. Dan by the way, orang ini udah menggarap berbagai macam musik-musik yang sangat oke banget di berbagai macam film-film superhero seperti The Batman karya Matt Reeves dan juga Werewolf by Night MCU. Maybe next time you'll listen to me before. Dan juga di sini ada sebuah foto dari Will Richards dan juga Ben Grimm ketika mereka berdua siap pakai kostum asal mereka sebelum mereka memulai misi ke bulan. Dan juga di kostum mereka ini ada lambang bendera Amerika Serikat sebagai tanda bahwa mereka siap untuk mewakili Amerika untuk terbang ke bulan di tahun 1960 itu. Dan si Reed ini mengatakan kepada si Ben Grimm bahwa dia adalah pilot terbaik mereka. Seperti yang kalian tahu, sebelum Ben Grimm menjadi The Thing, Ben Grimm ini dikenal sebagai seorang pilot yang terbaik untuk kesatuan USAF yang bisa mengendalikan sebuah roket dan juga pesawat dengan sangat canggih. Kemudian nextnya ada sebuah acara kontestan seperti kayak acara Take Me Out di Indonesia, yang dimana kemungkinan ini merupakan sebuah acara pemilihan jodoh, yang dimana setiap jodoh yang akan dipilih akan dimatikan lampunya ataupun ditutup dengan tirai agar nggak ketahuan oleh sang calon pemilih. Dan cewek itu menyebutkan kalau dia pilih nomor 3. Well, kita bisa melihat ya, ada 3 siluet yang tampil di layar ini. Ada Mr. Fantastic, Human Torch, dan juga The Thing. Kalau dia pilih nomor 3, berarti dia pilih The Thing sebagai pasangannya. Well, kita nggak tahu ya bagaimana nextnya. Tapi kemungkinan si cewek ini akan pingsan sih setelah dia mengetahui kalau dia pilih The Thing sebagai pasangannya. Wow, gile, gokil nih. Kemudian nextnya kita mendapatkan penampakan Galactus yang sangat besar dan hanya kelihatan kedua matanya saja, yang sangat mengintimidasi sekali ya. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa aktornya itu adalah si Ralph Ineson, yang dimana dia ini udah pernah bermain di film horor The First Omen ya. Well, kalau yang gue lihat dia sangat cocok banget sih, apalagi memang suaranya sangat ngebas banget dan juga suaranya sangat berat banget. Dan itu sangat cocok ketika dia akan berperan sebagai Galactus di Marvel Cinematic Universe ini ya. I love Mackenzie Crook's health and safety exhibition he does, where he's got the young office junior that he's trying to pull after the credits in it, and it's me in a car park being quite unsavory. Well, kemungkinan di adegan ini ya, ini adalah adegan ketika Galactus memantau pergerakan tim Fast Four ini ya, karena kemungkinan gedung ini adalah gedung Baxter Building ya, seperti itu. Tapi kalau yang gua lihat dari ukurannya aja, ya gedenya sama persis kayak para bangsa Celestial yang udah pernah kita lihat di film Eternals kemarin, yang dimana memang ukurannya udah satu planet sendiri ya. Tapi untuk armor atau kostumnya ini masih belum di-reveal sama sekali ya. Jadi belum ada konsep artnya, masih belum ada kostumnya. Tapi katanya kostumnya akan komik akurat. Well, ini adalah hal yang sangat gua tunggu banget ya sebagai fanboy MCU. Karena gue udah kecewa banget dengan versi tahun 2007 silam, yang dimana Galactusnya hanya digambarkan sebagai asap yang makan berbagai macam planet itu. Ya elah, kan cuman sebuah asap doang. Itu kacau banget sih. Well, semoga aja di film ini akan membuat kita sebagai para fans MCU itu jadi makin bersemangat lagi ya. Karena akhirnya
Galactus udah dimunculkan dan juga Doctor Doom sebagai film utama akan hadir juga di film Fantastic Four versi MCU ini. Oke, itu cuma mengenai berita dan juga breakdown soal info Fantastic Four First Steps ini yang siap tayang di tahun 2025 mendatang ini ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana tanggapan dari kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!